Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan iman dan Islam kita dan juga meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan karunia yang sangat mahal dan juga sangat besar, yang tidak bisa kita tukar dengan harta ataupun dunia sekalipun, yaitu nikmat iman dan Islam yang Allah titipkan di dalam dada kita. Seandainya nikmat tersebut Allah cabut, maka alangkah ruginya diri kita, rugi dunia dan juga di akhirat. Kenapa demikian? Karena dengan iman dan Islam kita menemukan kebenaran, kita menemukan jalan yang lurus, kita menemukan ajaran yang fitrah, yang sesuai dengan jalur yang fitrah, sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Untuk itu, sahabat-sahabatku semuanya, mari sekali lagi kita jaga iman dan Islam, kita istiqomahkan dengan cara taat kepada Allah dan juga menjauhkan dari maksiat. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya untuk memberikan tema yang sangat relevan dengan hari ini, yaitu Isra wal Mi'raj. Pada peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Allah ingin menunjukkan sebuah kuasanya, sebuah kejadian yang luar biasa, di mana kejadian tersebut tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dilakukan oleh malaikat, tidak bisa dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala pelakunya, atau yang menjadi pekerjanya, yang mengerjakannya, yang melakukannya. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan sebuah kuasanya, tandanya adalah bahwa peristiwa ini sungguh luar biasa, sungguh sakral. Maka tadi telah dibacakan bahwa ayat yang pertama dibacakan subhanalladzi, dimulai dengan kalimat subhana, yaitu Allah yu'azzimu nafsahu, Allah mengagungkan dirinya, wa yumajjidu nafsahu, dan juga memuji dirinya sendiri. Kalau kita melihat sesuatu yang takjub, sesuatu yang istimewa, luar biasa, lisan ini akan refleks melafazkan subhanallah, subhanallah. Begitu pula kalimat subhanallah ini atau subhanalladzi ini Allah pilih di permulaan ayat tentang Isra wal Mi'raj,
karena Allah ingin menunjukkan kejadian yang istimewa ini. Padahal di ayat lain Allah juga menggunakan tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang digenggamannya seluruh kerajaan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Dalam surah Al-Furqan, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya. Akan tetapi pada ayat ini Allah memilih kalimat subhanalladzi. Tidak menggunakan kalimat tabarakalladzi, tapi subhanalladzi. Kalau kita lihat terjemahannya, artinya sama, Maha suci Allah. Ya. Kemudian subhanalladzi asra. Kesucian Allah ini ditunjukkan bahwa Allah itu perbuatannya tidak lemah. Perbuatan Allah ini perbuatan yang tidak sama dengan perbuatan manusia. Jadi jangan ditanyakan bagaimana cara Allah memperjalankan hambanya dengan waktu singkat ke sebuah destinasi yang sangat jauh, yang tidak bisa dinalar oleh akal kita. Karena perbuatan Allah di sini adalah tidak membutuhkan makhluknya, tidak membutuhkan tempat dan waktu. Kalau kita hari ini terikat dengan tempat dan waktu, tapi bagi Allah tempat dan waktu itu adalah makhluk. Tempat dan waktu itu adalah makhluk. Ketika Allah berkehendak segala sesuatu, tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Sehingga peristiwa ini jangan ditanya kok bisa ya perjalanan sebegitu jauhnya bisa ditempuh oleh waktu yang singkat. Maka tadi saya kembali kalimat subhanalladzi di sini ingin menunjukkan bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang sangat besar dan sangat agung. Kemudian sahabat-sahabatku semuanya, Allah melanjutkan pada ayat ini asra bi'abdihi, yang menjalankan. Kita lihat ya, yang menjalankan ini langsung Allah Subhanahu wa taala. Allah pelakunya tadi. Kalau Allah sudah berkehendak segala sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak sesuatu, kun fayakun, maka enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada makhluk yang bisa menghadang atau menghalangi atau mempersulit perbuatan Allah ini. Gitu ya. Bi'abdihi, hamba. Ini Allah memilih kalimat-kalimat yang tepat ya. Dari mulai subhana tadi sudah saya jelaskan mengapa pilihannya subhana bukan tabaraka. Kemudian asra, memperjalankan, karena hikmahnya bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini langsung campur tangan Allah tanpa ada campur tangan makhluk yang lainnya. Kemudian bi'abdihi, abdul, hamba, konotasinya adalah hamba yang lemah ya. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih kata abdun, bukan subhanalladzi asra bi rasulihi, subhanalladzi asra bi nabiyhi. Tapi justru Allah menggunakan kalimat abdun yang konotasinya adalah hamba yang lemah. Justru dengan kalimat abdun di sini Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba yang lemah saja. Allah berlaku sangat baik dan sangat sayang. Padahal kalau kita tahu, kalau ada seseorang yang punya kuasa yang luar biasa, bisa melakukan apa saja terhadap yang lemah, terhadap yang kecil, dia akan menindas. Betul ya? Seorang majikan dia bisa menindas
anak buahnya, pesuruhnya, bos, penguasa akan menginjak atau menindas orang-orang yang lemah. Orang-orang kaya bisa menindas orang-orang yang miskin. Tapi Allah yang digenggamannya biyadihil mulk, ada kekuasaan di tangannya, tidak pernah melakukan kezaliman kepada hambanya yang lemah. Innallaha la yadzlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadzlimun. Ini harus diyakini dalam hati kita bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya, akan tetapi hambanya itulah yang berlaku zalim pada dirinya sendiri. Kita kembali kepada kalimat abdun, ya sahabat-sahabat semuanya. Ternyata semakin seorang hamba mengabdikan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah, justru saat itulah derajatnya ia naikkan. Dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka posisi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya adalah ketika hambanya sedang sujud. Rasulullah menyuruh kita, perbanyaklah sujud, perpanjanglah sujud kalian. Demikian pula Rasul mengatakan bahwa di sujud kalian ada doa-doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika seorang manusia memposisikan dirinya sebagai hamba di hadapan Allah, hamba yang lemah, hamba yang hina, hamba yang miskin, hamba yang butuhkan pertolongan Allah, justru saat itulah Allah meninggikan derajatnya. Ya. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, kata abdun di sini kalau menjadi abdullah ini menjadi konotasi yang baik, yaitu hamba Allah. Nama yang paling dicintai adalah Abdullah, Abdurrahman. Ada kalimat abdunnya, hambanya. Tapi menjadi dicintai karena dia menjadi Abdullah atau Abdurrahman. Selanjutnya, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan ini dimulai dari Masjidil Haram, kemudian dilanjutkan ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Pada suatu malam, menurut riwayat, Rasulullah SAW dijemput oleh malaikat Jibril. Ketika itu Rasulullah di sebuah rumah, yaitu rumah Ummu Hani. Kemudian Rasul diambil, dijemput dan dibawa ke Ka'bah. Di Ka'bah itulah Rasul dibersihkan dadanya dari segala kotoran-kotoran. Setelah dibersihkan oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya, kemudian Rasul dibawa kemana? Ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah turun dari buruknya, kemudian Rasul mengikat buruknya. Apa pelajarannya? Pelajarannya itu ada adab. Ada pelajaran adab di situ. Apa adabnya? Bahwa kita harus tawakal kepada Allah. Meskipun Rasul itu sudah berangkat dengan malaikat Jibril gitu ya, tapi juga harus tawakal. Kendaraannya diikat agar tidak lari. Kalau kita motor kita harus dikunci, harus dikunci ganda, kunci double, biar nggak dicuri. Ini adab. Pelajaran adab kepada tawakal. Berserah diri kita harus optimal. Gitu ya. Nah, setelah itu Rasul masuk ke Baitul Maqdis. Dalam kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa Rasul dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Masjidil Aqsa dengan 124.000 nabi dan 315 rasul. Jumlahnya sebegitu banyaknya. Kemudian ada yang bertanya, apakah mereka itu dalam bentuk ruh atau ruhan wa jasadan, ruh dan jasad? Nah, dalam kitab Ar-Ruh tadi karangan Ibnul Qayyim, di situ dijelaskan bahwa pendapat atau riwayat yang paling kuat, mereka dipertemukan oleh Allah dalam bentuk ruhan wa jasadan,
ruh dan jasad. Nah, maka jangan ditanya, mereka kan udah meninggal ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, kok bisa hidup dalam ruh dan jasad itu? Ya, jangan ditanya. Ini karena peristiwa yang luar biasa. Hanya Allah yang bisa melakukan ini semuanya. Kemudian apa yang terjadi? Rasul melakukan sholat 2 rakaat, mengimami seluruh nabi dan rasul. Masya Allah. Jadi ini sholat yang paling istimewa, yang tidak akan terulang lagi di atas muka bumi ini, diimami oleh Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad, dan makmumnya adalah seluruh nabi dan rasul, manusia-manusia pilihan. Di mana? Di tempat yang Allah sucikan, yang Allah barokahi, yaitu Masjid Al-Aqsa. Selanjutnya, sahabat-sahabatku, Rasul diajak oleh malaikat Jibril ke langit pertama. Di sana bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian ke langit kedua, ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ke langit ketiga, ketemu dengan Nabi Musa. Kemudian ke langit keempat, ketemu dengan Nabi Idris. Ke langit kelima, sampai ke langit ketujuh, ketemu dengan Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim. Setelah itu malaikat nyerah. Wahai Muhammad Rasulullah, aku tidak bisa untuk mengantarkanmu sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Kalau aku saja melangkah kakiku setelah ini, maka aku akan terbakar. Masya Allah. Jadi siapa yang bisa berangkat? Hanya Rasulullah sendiri yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa langsung kepada Allah. Yang tadi dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan, Rasul berangkat dan berjumpa langsung kepada Allah itu dalam bentuk ruhan wa jasadan. Bukan hanya ruhnya saja yang ketemu kepada Allah, tapi jasadnya juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malaikat Jibril saja tidak mampu untuk melangkah sampai ke sana. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sering dengar dan kita sudah hafal semua, disitulah terjadi dialog antara Allah, antara Rasul dan Allah. Rasul melafazkan at-tahiyyatul mubarakatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dialog antara Allah dengan Rasul. Rasul, at-tahiyyatul mubarakatut tayyibatu lillah. Kemudian dijawab oleh Allah, Assalamu alayka. Masya Allah, kalimatnya mantap betul. Selamatan bagimu wahai Rasul, ayuhan nabi, wahai seorang nabi. Kalimatnya gimana? Indah tidak? Dialog antara Allah dengan Rasul saat Isra wal Mi'raj itu. Sehingga kalau kita tahiyat itu sebenarnya kita juga lagi berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lagi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lagi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah permintaan kita, dialog kita kepada Allah saat kita sholat. Maka sholat adalah mi'rajul mu'min. Mi'rajnya orang beriman adalah melakukan sholat. Kata Rasul, barang siapa yang melakukan sholat 5 waktu, diumpamakan oleh beliau seperti engkau tinggal di sebuah rumah yang di bawahnya ada sungai. Kemudian engkau mandi di sungai itu dalam sehari 5 kali. Kemudian Rasulullah bertanya, kira-kira ada enggak kotoran yang masih menempel di tubuhmu? Ada enggak? Kita mandi di sungai 5 kali. Masih adakah? Tidak ada.
Maka tadi sholat itu adalah mi'rajul mu'min. Kemudian menerima perintah sholat 50 waktu. Dan kemudian Rasulullah turun minta pendapat kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kayaknya umatmu ini gak mampu deh untuk melakukan sholat 50 waktu dalam sehari. 5 waktu aja keteteran. 5 waktu aja minta didiskon menjadi 3 waktu. Akhirnya menjadi 5 waktu. Nabi Musa masih bilang, minta lagi keringanan. Apa jawab Rasul? Saya udah malu gitu. Udah malu untuk meminta keringanan. Dari 5 minta dikurangin lagi gitu. Insyaallah. Di sini terjadi apa? Terjadi kasih sayang Allah kepada umat ini. Apa kasih sayang Allah? Maka Allah mengatakan ketika seorang beriman melakukan sholat dengan penuh kekhusyuan, maka sholatnya itu dilipat gandakan menjadi 10. Kalau 5 kali sholat berarti 50 kali sholat. Kemudian setelah selesai, maka Rasulullah diturunkan kembali ke Baitul Maqdis. Bukan pakai shortcut ya atau jalan pintas dari Lauhil dari Sidratul Muntaha langsung Allah pulangin ke rumahnya gitu. Tidak. Tapi uniknya diturunkan lagi ke Baitul Maqdis itu. Jadi kita jadi teringat dulu Nabi Isa dikejar-kejar oleh Yahudi dan diselamatkan oleh Allah dan diangkat melalui Baitul Maqdis. Dan nanti di akhir zaman Nabi Isa juga akan diturunkan di Baitul Maqdis. Rasul juga begitu, Isra wal Mi'raj dari situ juga. Di hari kiamat nanti malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala juga dari Baitul Maqdis. Dalam surah Qaf Allah berfirman, "Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib." Dan dengarlah seruan dari malaikat Israfil yang meniupkan sangkakala dari tempat yang dekat. Para mufassir kalau kita buka di Al-Qur'an, tempat yang dekat itu adalah Baitul Maqdis. Masya Allah. Kemudian setelah itu Rasulullah dipulangkan ke Mekah dan esok harinya diceritakan kepada penduduk Mekah. Ya. Nah, ini menjadi ujian keimanan sebenarnya. Ujian keimanan bagi siapa? Bagi orang beriman. Kira-kira disodorkan peristiwa yang nggak masuk akal, ya, nggak masuk akal, nggak terbayang, nggak terpikir, disodorin nih, ente percaya nggak sama cerita kayak begini? Wah, saya nih orang eksak ya, wah, saya orang biologi, saya orang fisika, kayak nggak pernah ngelihat rumus-rumus kayak gitu. Wah. Ini bukan masalah ilmu pengetahuan, ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga nanti ya, suatu saat kita akan diuji oleh Allah keimanan kita. Diuji oleh, contohnya, orang yang udah soleh, orang yang udah taat, orang yang sedekahnya banyak, orang yang udah pergi haji, suka nolong orang, tiba-tiba diuji dengan apa? Diuji dengan sakit, diuji dengan kehilangan harta mendadak, diuji dengan usahanya bangkrut dan sebagainya. Itu ujian untuk melihat kualitas iman seseorang. Kita kan kadang-kadang kira-kira saya kurang apa ya? Begitu. Saya kurang apa? Kayaknya sedekah pagi, sedekah subuh udah rutin. Jumat barokah rutin. Ngisi pengajian rutin. Nolong sana sini udah rutin. Kok tiba-tiba mobil saya hilang misalkan begitu. HP hilang atau tiba-tiba kecelakaan atau rumah kebakaran sebagainya. Ini ujian untuk menguji iman kita. Ya. Seperti tadi itu.
Orang beriman juga terkadang kira-kira benar nggak peristiwa ini? Tapi kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah gitu ya, innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ini kan ujian juga nih. Allah membuat perumpamaan seekor apa dalam surah Al-Baqarah? Seekor nyamuk. Fa'ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Orang-orang yang beriman dengan perumpamaan-perumpamaan tadi justru menambah imannya. Dia akan merasa annahul haqqu mir rabbihim. Ini benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang kafir, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Ini cerita apaan lagi? Kata orang kafir begitu. Maka Abu Jahal pagi-pagi itu datang, "Hai Muhammad, nyo kabar." Apa artinya nyo kabar tuh? Apa kabar gitu ya? Ada cerita apa hari ini? Rasulullah cerita begini dan begitu. Kan Abu Jahal justru ketawa kan mendengar cerita itu. Wah, kamu nih ngibul. Kan begitu. Emang betul kamu ini tukang ngibul, tukang pendusta dan sebagainya. Diketawain dan sebagainya. Masya Allah. Maka teman-teman semuanya, setelah itu ayat ini dilanjutkan dengan alladzi barakna haulahu. Kita kembali kepada Masjidil Aqsa yang Allah berikan keberkahan di sekelilingnya. Ini yang bilang berkah siapa? Yang bilang Masjidil Aqsa barokah siapa? Siapa? Orang Palestina? Orang Arab? Siapa yang bilang Masjidil Aqsa barokah? Allah sendiri. Yang Allah barokahi masjid dan sekelilingnya. Percaya nggak kalau masjid itu barokah? Masjid itu mulia, masjid itu suci. Harus percaya. Kalau nggak percaya ente nggak beriman namanya. Ente harus syahadat ulang itu. Kalau misalkan nggak percaya kalau masjid ini barokah, KTP-nya dicek lagi tuh. Ya gitu ya. Nah, harus yakin seorang beriman bahwa ini masjid barokah. Kenapa saya bilang begitu? Gini, karena tradisi ya, karena tradisi saja orang itu nggak berani menyalahi tradisi, betul nggak? Ada orang tradisinya apa misalkan? Tradisi di masyarakat yang sering terjadi. Apa? Enggak tradisi. Ya mungkin zaman saya kecil dulu tradisi masih banyak ya. Tapi sekarang udah karena ada ACM jadi udah mulai hilang tuh tradisi-tradisi kayak gitu ya. Ya. Tradisi apa dulu ya? Yang ya. Kan banyak ya masyarakat di masyarakat kita sangat memegang teguh tradisi. Padahal tradisi itu entah siapa yang ngajarin nggak ngerti juga. Kalau agama lain kebanyakan mitos. Mitos itu apa? Ya mitos dari kabar yang diberitakan oleh orang dulu sehingga mereka yakini sebuah kebenaran. Padahal ya mitos tadi ya. Mitos berarti nggak mendasar. Itu saja mereka pegang teguh coba. Dengan tradisi dan mitos itu. Tradisi meletakkan dupa misalkan. Tradisi menaruh makanan di pinggir jalan. Kan suka ada kayak gitu ya. Itu mereka pegang teguh dan kalau mereka langgar takut itu dia. Wah, kalau saya langgar nih bisa-bisa celaka nih. Wah, begitu kan. Itu dengan mitos, itu dengan tradisi. Nah ini apalagi keberkahan Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan legitimasinya. Maka kita, seorang yang beriman itu harus mengakui kebarokahan masjid ini ya.
Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, alladzi barakna, yang Allah berkahi dengan bizru'ihim, yaitu dengan tumbuh-tumbuhannya. Ya, wa fawaqih, dan juga buah-buahannya. Nah, maka kalau dalam surat At-Tin, watini wazaitun, buah tin dan zaitun itu sangat subur di Palestina. Wa turi sinin, bukit Tursina yang ada di Mesir. Wa hadzal baladil amin, yaitu Ka'bah di Mekah. Yang pertama menyebutkan Palestina, betul ya? Yang kedua menyebutkan Mesir, Nabi Musa, dan yang ketiga menyebutkan Ka'bah, yaitu Nabi Muhammad. Artinya apa? Surat apa tuh? Surat At-Tin ini saja. Ini kita lagi nggak bahas surat At-Tin. Kita bahas tentang kebarokahan tanah Palestina itu, ada buah tin dan buah zaitun dan juga hasil-hasil bumi yang lainnya. Akan tetapi menurut Imam An-Nawawi, kebarokahan ini tidak hanya pada sifat madiyah saja, materi saja, tapi di sana juga ada kebarokahan ma'nawiyah. Kita akan membahas kebarokahan ma'nawiyah tanah Palestina. Indonesia sama Palestina luasan mana? Luasan Palestina. Ya. Luasan Indonesia, ente diem aja. Luasan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, hasil alamnya, gunungnya, sungainya, danaunya, apalagi lautnya, minyaknya. Masya Allah, kita tuh barokah banget Indonesia ini. Palestina sayangnya cuma kecil aja itu wilayahnya, ya, cuma kecil aja, kecil tapi strategis. Dia di tengah-tengah antara benua Afrika, benua Eropa, dan benua Asia, betul kan? Makanya itu barokah juga tempatnya, strategis. Tapi kita lihat barokah maknawiyah. Kalau barokah madiyah tadi, Indonesia secara materi udah barokah dah. Tapi barokah maknawiyah kita nggak punya. Dari 250 juta warga Indonesia ini, ada nggak yang diutus jadi rasul? Ada nggak? Ada musodik dulu ya. Ada nggak? Nggak ada kan ya? Rasul agama Islam loh ya, nggak ada. Kalau rasul agama lain, kadang saya mimpi ketemu Tuhan, saya ini utusan, saya ini rasul, itu ngaku-ngaku banyak yang kayak gitu. Tapi kalau dalam Islam, rasul aja menerima Al-Quran nggak sambil tidur. Menerima Al-Quran ini nggak dalam mimpi loh ya, harus paham nih, nggak dalam mimpi. Rasul menerima Al-Quran semuanya ini melalui malaikat Jibril dalam keadaan terjaga. Gitu ya, harus paham itu. Adapun kalau agama lain tuh ngaco karena dia melalui mimpi. Saya juga bisa dong mimpi ketemu Rasul terus ngaku-ngaku, ya kan? Saya Habib misalkan gitu. Nanti dipolisikan. Nah gitu. Kita lanjutin tadi ya. Ada 5 menit lagi. Jadi lupa dah kemana tadi. Nggak ada seorang Rasul pun dilahirkan di Indonesia. Nggak ada kan Bu ya? Tempat yang disucikan oleh Allah di Indonesia ada nggak? Di Indonesia ada tempat disucikan? Nggak ada. Hanya ada di Palestina, di Mekah, dan di Madinah. Ya, Indonesia seluas ini nggak ada yang disucikan. Kita sholat di sini tetap sholat sekali juga. Tapi kalau kita sholat di Masjidil Aqsa sekali, seperti kita sholat 1000 kali di masjid ini. Ya kan? Kalau di Masjidil Haram, seperti kita sholat 100.000 kali di masjid ini. Wah. Kalau di masjid ini ada nggak hadisnya? Ya, man shalla fi masjid apa nih? Al-awwal mithla alfi sholatin, seperti 1000 kali sholat di masjid yang lainnya gitu. Hadis apa namanya itu ya? Hadis maudhu ya, hadis palsu gitu. Rawahu Ustadz Ramadan. Habis besok dilaporin.
Nggak ada kan ya? Nggak ada tempat. Nah, ulama-ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Ibnul Qayyim juga dilahirkan di sana. Maka ini tempat yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia tempat yang penuh barokah, tempat Isra wal Mi'rajnya Rasulullah, tempat di mana Rasulullah sholat 2 rakaat di situ, ya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad harus menjaga kesucian masjid ini. Hari ini kalau kita mau lihat ya, berita update, ada 63 terowongan di bawah komplek Masjid Al-Aqsa. 63 terowongan. Terowongannya besar-besar. Yang buat adalah Yahudi. Tujuannya adalah mereka ingin merubuhkan Masjidil Aqsa. Ingin merubuhkan Masjidil Aqsa. Ada 103 kuil yang mengepung Baitul Maqdis. Tuh lihat. Mereka buat kuil-kuil kecil, kalau kita musolah gitu lah ya. Kuil-kuil kecil di sekitar Masjidil Aqsa. Dikepung Masjidil Aqsa oleh kuil-kuil tersebut. Kemudian jejak-jejak Islam mereka hilangkan. Di sana ada Musola Al-Marwani. Musola Al-Marwani itu dulu banyak menyimpan peninggalan-peninggalan di masa Khalifah Umayyah. Karena setelah Ali bin Abi Thalib kan khilafah dipegang oleh Khilafah Umayyah. Marwan Ibnul Malik ini banyak menyimpan situs-situs Islam di sekitar Masjidil Aqsa. Hari ini nggak ada, dirampas oleh mereka semua. Di sana ada mihrab Maryam, mihrabnya tempat ibunda Isa, yaitu Maryam melakukan sholat. Sekarang udah nggak ada. Bahkan tempat Rasulullah mengikat buruknya hari ini sudah dijadikan sebagai tembok keratapan orang Yahudi. Tembok keratapan. Mereka meratap di situ dan beribadah di tembok itu. Apa tujuannya? Yahudi ini ingin mengklaim kepemilikan Masjid Al-Aqsa secara mutlak dengan berbagai cara. Maka mereka membuat sebuah klaim lain bahwa di bawah komplek Masjidil Aqsa ada haikal. Ada Ustadz Haikal di sini? Wah, kalau ada kita panggil ke depan sini. Kenapa ada di sono gitu, ada di Masjidil Aqsa gitu. Ada haikal Sulaiman. Klaimnya apa? Bahwa haikal ini pondasi ya, pondasi kuil gitu. Mereka mengklaim bahwa Nabi Sulaiman telah menyiapkan haikal atau kuil untuk orang-orang Yahudi yang posisinya tepat di bawah Masjidil Aqsa. Maka mereka menggali lubang tadi itu. Tapi sampai hari ini mereka tidak menemukan haikal yang dia cari. Karena mereka yang hanya ingin mengklaim saja, ingin merobohkan masjid dan mengambil alih. Nah, itu dia. Maka hari ini juga adalah peristiwa Isra wal Mi'raj, kewajiban bagi kita untuk kembali merenungkan bagaimana nasib Masjidil Aqsa yang sudah diambil alih dan dijajah oleh Israel. Mereka Meyahudisasi maksudnya apa? Masjid ini sudah diyahudikan gitu, sudah dijadikan tempat ibadah Yahudi mereka. Situs jalan jejak Islam itu mereka hilangkan. Nah, alangkah sedihnya umat Islam yang 2 miliar orang ini sangat lemah untuk menghadapi konspirasi Yahudi yang jumlahnya kecil. Nah, alhamdulillah mungkin sudah waktunya untuk tanya jawab ya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih
kurang mendengarkan apa yang disampaikan Ustaz. Cuman karena terbatas oleh waktu, insya Allah nanti yang waktu kita berjumpa lagi kita lanjut. Baik. Untuk cara berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dari teman-teman sekalian. Mungkin untuk yang pertama saya buka tanya jawab dua pertanyaan. Mungkin yang pertama dari brother dulu. Silakan oleh yang bertanya dari brother, teman-teman brother. Ada yang bertanya berkaitan dengan tema malam hari ini atau mungkin di luar tema, Bapak silakan. Nanti insya Allah akan dijawab Ustaz. Ada yang bertanya? Jadi brother, kalau tidak ada, sementara saya ingatkan ke ada Kaisar mulai silakan. Maaf Ustaz, mau jarak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, tadi kan sempat menyinggung Al-Aqsa ya Ustaz. Nah, saya pernah dengar ya Ustaz, kalau misal kita bantu Al-Aqsa itu ada keutamaannya apa itu saya lupa. Tapi di sisi lain juga saya pernah mendengar bahwasanya bantu terdekat dulu. Ustaz. Jadi gimana caranya kita menyikapi dua statement yang mungkin agak berbeda Ustaz? Terima kasih. Ulangi tadi. Oke, jadi pertanyaannya, saya pernah dengar statement tentang membantu Al-Aqsa itu ada keutamaannya, sebenarnya. Tapi di sisi lain, saya juga pernah dengar statement bahwa berbuat baik itu mulai dari lingkungan sekitar dulu. Karena kita ada di Indonesia, ya bantu di sekitar kita. Karena kita ada di Indo, bantu di dulu. Saya mau tanya gimana cara saya Menyikapi. untuk menyikapi dua statement yang agak berbeda. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum Ustaz, untuk teman-teman yang di sana, jika ada pertanyaan nanti boleh ditulis, boleh disarankan saya. Baik Ustaz, menjawab dulu. Barakallah ya, bagus sekali tadi pertanyaannya dari brother siapa? Faisal ya. Bagaimana sikap kita dalam menyikapi kita mau pilih apakah menolong atau solidaritas untuk Palestina atau untuk lingkungan kita dulu. Nah, gitu ya. Untuk lingkungan kita dulu. Dua-duanya ini tidak bertentangan. Kita nggak bisa memilih salah satunya. Kita mau milih Palestina aja, kemudian lingkungan kita tinggalin gitu, nggak boleh. Atau saya mau milih lingkungan, kemudian Palestina kita tinggalin, ini juga salah besar. Ya. Jadi dua-duanya harus kita kerjakan gitu. Kita mau makan atau mau minum, mana yang mau diduluin? Ya dua-duanya harus dua-duanya harus dilakukan gitu. Makan sambil minum atau minum dulu terus baru makan gitu. Nah, tinggal kita bisa membagi konsentrasi, ya, bagi konsentrasi. Saat kita melihat saudara kita di sana itu, kalau nggak dibantu tuh nggak makan, gitu. Kalau nggak dibantu nggak makan. Bagaimana mereka mau makan? Mereka diblokade dari tahun 2008. Kemudian 2014 terjadi perang 56 hari yang luar biasa, porak-poranda itu Palestina itu. Dan dari 2014 sampai hari ini diblokade Gaza itu. Diblokade dalam arti mereka kesulitan untuk suplai makanan dari luar ke dalam, kesulitan. Kemudian pabrik-pabrik mereka, kemudian ladang-ladang mereka juga dihancurkan. Sumber air mereka juga dihancurkan. Laut juga dibatasin sama Israel. Mereka patroli terus. Bantuan masuk juga sangat ketat. Ingat ya dulu ada Mafi Marmara ya.
kapal bantuan kemanusiaan dari Turki, itu pun kan dicegat juga oleh Israel. Nah seperti itu. Itu mereka kalau nggak dibantu nggak bisa makan. Nah kita ini nggak punya duit, masih ada singkong tinggal nyabut, masih ada ubi tinggal nyabut. Tapi punya orang ya, jangan punya sendiri, jangan punya orang dicabut, dosa. Nah mereka kalau nggak dibantu mau makan apa tuh bingung gitu ya. Maka jangan pula kita melupakan, udahlah saya ngurusin yang hal-hal seperti ini deh. Terus saudara-saudara kita nggak kita pedulikan. Waduh kasihan betul. Beneran ini beneran. Kalau kita nggak nolong mereka, mereka tuh nggak bisa makan. Kalau kita nggak peduli dengan mereka, mereka kesulitan untuk hidup. Bagaimana mau hidup, nyari pekerjaan juga nggak ada. Gitu ya. Mau nyari sumber makanan juga nggak ada. Nah kira-kira seperti itu. Maka kata Allah dalam Al-Quran tadi, wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke sebuah negeri yang barokahnya itu lil alamin. Jadi Nabi Ibrahim dan Lut itu diselamatkan ke Baitul Maqdis yang kata Allah tadi barakna fiha lil alamin, kebarokahannya untuk alam. Ini menguatkan ayat surat Al-Isra tadi, alladzi barakna haulahu, yang kami barokahi sekelilingnya. Bahwa kebaikan dan kebarokahan Masjidil Aqsa dan Palestina itu luber. Kayak ibarat kata kalau air itu luber ya. Sampai ke kanan kirinya, sampai ke seluruh negara, sampai ke seluruh negeri, bahkan sampai ke kita juga. Tapi dengan ya tentu dengan dengan catatan ya, dengan catatan kita ingin barokahnya dengan cara apa? Tentu dengan peduli dengan Masjidil Aqsa, dengan membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kira-kira itu ya Mas Bro Faisal. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz. Langsung saja masuk ke kejutan berikutnya. Mungkin untuk sisternya ada yang bertanya, atau ditulis di bawah kalau misalkan mau bertanya, nanti bisa langsung. Ada yang bertanya? Jika tidak ada, langsung ada pertanyaan dari teman-teman. Tidak ada? Ada? Tidak ada? Ustaz, ini ada pertanyaan dari teman-teman Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya, apakah sholat dua rakaat yang Rasulullah imami kepada para nabi dan rasul bisa menjadi dalil atau landasan bahwa sholat sunat malam boleh dilakukan secara berjamaah? Oh ya. Jazakumullah khairan. Jadi yang penanya ini menanyakan tentang kebolehan sholat berjamaah, sholat malam berjamaah ya. Sholat berjamaah itu dalam hal ini sholat malam ya, sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasul melakukan sholat malam dengan sahabat yang bernama Hudzaifah. Hudzaifah mengikuti sholat malam berjamaah dengan Rasulullah SAW. Jadi tidak ada masalah. Kemudian di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab, barulah beliau menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk melakukan sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Gitu. Ubay bin Ka'ab yang menjadi imamnya dan menyuruh kaum muslimin untuk meramaikan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih berjamaah. Dan begitu pula sholat tahajud berjamaah boleh apa enggak? Ya boleh. Tadi dalilnya Rasulullah pernah sholat berjamaah dengan sahabat Hudzaifah. Nah, gitu kira-kira. Cukup. Ada lagi? Kalau nggak ada closing ya. Closing step. Ya. Kita
Oh ya, siap. Sering berbuat masalah. Ya, siap. Itu saja, Ustaz. Nah, menzolimi diri sendiri ya. Tadi pertanyaannya gitu ya. Contoh, Allah nggak berbuat, tadi ayat tadi yang saya baca, Allah tidak melakukan kezaliman kepada hambanya, tapi hambanya lah yang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Dalam hal sehari-hari deh, kita itu disuruh menunaikan hak. Jadi kalau nggak menunaikan hak namanya zalim, gitu ya. Kalau kita nggak menunaikan hak itu namanya zalim. Betul kan ya? Pemimpin yang tidak adil berarti pemimpin zalim kan namanya gitu. Suami yang tidak adil, yang tidak memberi nafkah berarti suami yang zalim karena nggak memberikan hak kepada keluarganya, begitu. Diri kita juga bisa zalim kepada diri kita. Diri kita juga bisa zalim kepada diri sendiri. Kata Rasulullah, fa inna li badanikal haq. Ya, wa li rabbikal haq. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Kata Rasul ketika menasihati seorang sahabat, wahai sahabatku, sesungguhnya tubuhmu juga punya hak, keluargamu juga punya hak, Tuhanmu juga punya hak, maka berikan haknya pada sesuai yang proporsional. Tubuh kita punya hak untuk dijaga. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Itu kan hak itu. Jangan malam diporsir untuk kerja, berarti kita menyalahi hak tubuh. Berarti kita zalim kepada tubuh kita. Ya kan? Terus kemudian karena sering begadang, kemudian kita sakit, misalkan diabetes gitu. Waduh, saya dapat cobaan dari Allah. Ya. Gitu ya. Ya salah sendiri, ente nggak jaga makan gitu. Ente malamnya begadang terus gitu. Itu karena kita kan kena penyakit itu karena kita zalim kepada diri kita sendiri. Rasulullah coba kan fit tubuhnya. Karena Rasul memberikan hak yang sempurna, yang proporsional kepada tubuhnya. Makanya fit Rasulullah. Kita ini gampang capek, darah tinggian, kemudian kaki sakit karena asam urat. Itu kan bukan karena semata-mata kita mengeluh Allah lagi nguji kita. Nah, itu karena kita salah zalim kepada diri kita gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Oh, baik. Nah, gini. Penutup untuk closing statement ya. Bahwa pelajaran Isra wal Mi'raj ini ada bidayah dan juga ada ghayah. Ada permulaan dan juga ada tujuan. Permulaannya dari mana? Isra wal Mi'raj permulaannya dari mana? Dari Mekah. Tujuannya kemana? Berjumpa dengan Allah. Tadi udah saya ceritakan, ketika di Mekah Rasul diapain? Di laundry tubuhnya oleh malaikat, bersihin. Bidayahnya harus begitu. Sebelum kita berjumpa kepada Allah, mengenal Allah, maka harus mensucikan jiwa kita. Awalnya di situ. Tujuannya kemana? Yaitu kita ingin mi'raj, salat kepada salat, yaitu kan mi'raj ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di tengah-tengah jalannya ada halang rintang. Maka Rasul ketika Isra wal Mi'raj itu ditunjukin ada orang yang wangi, oh ini masyitah. Ada yang orang yang menanam kemudian tumbuh, menanam tumbuh. Oh ini orang yang suka berinfak. Oh, sehingga hasil infaknya terus investasi yang menguntungkan gitu ya, 700 kali lipat. Tapi ada orang yang mulutnya, bibirnya seperti bibir unta gitu. Oh ini orang yang suka ngember. Itu Allah ngasih gambaran itu, bahwa ini dalam perjalanan ada yang menjalani kehidupan ini dengan baik, ada yang menjalani kehidupan ini dengan tercela. Tinggal kita ketika sudah menyucikan jiwa, mari kita bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga salat 5 waktu, dari mulai menjaga waktunya, dari mulai menjaga kesempurnaannya. Mungkin itu saja.
Mudah-mudahan hikmah dari Isra wal Mi'raj ini bisa kita jadikan pelajaran khusus bagi diri saya dan juga bagi teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan dapat meningkatkan iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang itu dari saya, dan apa yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, langsung doa. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Innahu huwal ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la daynan illa qadaita wa la taliban illa najahta wa la mus'iran illa yassarta wa la dhalan illa hadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbit imanana, Allahumma tsabbit imanana, Allahumma tsabbit imanana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Palestin. Allahumma harrir masjidil aqsa. Allahumma rzuqna salatan fil masjidil aqsa muharririn. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Terima kasih banyak atas semakin ada lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua. Tentu itu akan sebenarnya kurang bisa, karena informasi insya Allah nanti ada waktu kita lanjut lagi mudah-mudahan bersama. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton waktu pada malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah